Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Ridho dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin Nathaniel, NRP 05311940000032. Hari ini akan mempresentasikan mengenai salah satu vulnerability dalam keamanan web dan apps. Di sini yang saya ambil adalah sensitive data exposure. Nah, untuk kita mengetahui lebih dalam lagi, kita akan pecah dulu artinya. Yang pertama itu adalah sensitive data. Sensitive data itu apa sih? Sensitive data itu merupakan informasi yang harus dilindungi dari penyerang, seperti password, alamat, social security, credit card, informasi bank, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh secara umumnya ini penentuan data sensitif ini di tiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat resiko terhadap privasi seseorang atau tingkat bahaya terhadap privasinya orang tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri, data yang digolongkan ke dalam data sensitif itu adalah password, alamat, social security, credit card, dan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya itu adalah data exposure. Data exposure itu adalah keadaan di mana data atau informasi tidak dilindungi dengan baik, sehingga penyerang mendapat kesempatan untuk mencuri data tersebut atau memanfaatkan data tersebut. Nah, setelah itu akan kita gabungkan jadi sensitive data exposure. Nah, sensitive data exposure ini adalah keadaan ketika aplikasi, perusahaan, atau entitas lainnya yang secara tidak sengaja mengekspos data pribadi atau informasi yang sensitif dari database mereka yang sudah kita input. Nah, penyerangan di sensitive data exposure ini dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah penyerangan internal dan penyerangan eksternal. Nah, penyerangan internal ini terjadi biasanya ini ketika seorang atau sekelompok dalam sebuah organisasi mencoba untuk mengganggu atau mengeksploitasi aset organisasi tersebut. Nah, biasanya pegawai-pegawai ini menggunakan resource ataupun tools dan skills yang udah ada untuk mengekstraksi data-data dari database-nya dan berpotensi untuk mencuri ataupun manipulasi data-data tersebut. Berikutnya adalah penyerangan eksternal. Penyerangan eksternal ini saya kira sudah jelas, ini mungkin dari orang lain, dari luar organisasi atau perusahaan tersebut yang menyerang ke database-nya. Nah, setelah itu ada beberapa mekanisme untuk mengekspos datanya. Yang pertama itu adalah SQL injection. Nah, SQL injection ini adalah sebuah teknik hacking untuk mendapat akses pada sistem database yang berbasis SQL. Celah ini terjadi ketika masukan pengguna ini tidak disaring secara benar dari karakter-karakter yang membuat dia jadi bentukan string. Tapi SQL injection ini malah dia mengambil perintah SQL yang dimasukkan ke dalam formnya tersebut dan diambil sebagai perintah untuk memanipulasi database-nya ataupun mengambil datanya. Nah, berikutnya ini adalah melihat session cookie. Nah, cookie sendiri ini adalah kumpulan informasi rekam jejak dan aktivitas browsing. Nah, biasanya setelah orang sudah keluar dari website tersebut atau sudah exit dari browsernya nih, cookie-nya akan session cookie ini akan hilang. Tetapi kalau misalkan session cookie ini sudah bisa diambil oleh orang, maka sensitive data ini akan bisa terexposure. Yang terakhir ini adalah mencuri key admin. Ini adalah akses untuk admin di mana orang dengan mudah tinggal masukkan admin dan akan bisa mengambil datanya yang di dalam database tersebut. Yang terakhir ini adalah pencegahan sensitive data exposure. Yang pertama itu adalah enkripsi. Enkripsi ini sangat disarankan untuk menggunakan algoritma terbaru, karena kemungkinan ini sudah diketahui cara pemecahannya kalau misalnya kita menggunakan algoritma yang lama. Nah, dan yang kedua ini adalah kita harus selalu mengenkripsi ketika kita sedang mentransport data atau sedang mengirim datanya, supaya tidak bisa dilihat oleh pihak ketiganya. Enkripsi ini mungkin lebih dari sisi developernya ya. Yang berikutnya adalah fitur autocomplete. Nah, fitur autocomplete ini adalah ketika kita masuk ke halaman login ataupun halaman sign up ini, dari browser kita akan langsung melengkapi username dan password-nya. Nah, ini sangat tidak disarankan karena bisa digunakan oleh orang lain setelah kita dan tidak perlu menebak ataupun mencari tahu password dan username-nya akan langsung masuk secara otomatis. Yang ketiga ini adalah membersihkan cookie. Seperti yang sudah saya katakan tadi, attacker ini dapat mengetahui sensitive data dari session cookies, sehingga sangat disarankan untuk dibersihkan. Dan kita juga harus selalu melakukan
clear cache pada halaman yang mengandung sensitif data apabila terlebih lagi kalau komputer ini digunakan oleh umum sehingga bisa diakses oleh orang banyak juga. Yang keempat ini adalah menjaga kerahasiaan key. Nah, ini jangan sampai kunci dekripsi ini misalkan tipe-tipe dekripsinya pada database ini ketahuan oleh penyerang karena penyerang ini kemungkinan dapat membobol database-nya saat melakukan penyerangan dan kunci ini juga jangan ditaruh di database-nya. Yang kelima ini adalah gunakan URL yang aman karena sekarang ini baik URL yang palsu atau yang mengambil data saja misalkan kayak phishing gitu-gitulah untuk mencuri data dari kita entah itu sensitif data ataupun yang bukan. Biasa hal ini kita lakukan dengan sadar tapi kita tidak sadar bahwa ini adalah URL yang berbahaya dan hanya bertujuan untuk mengambil data dari kita. Sekian dari presentasi singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.